Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan komputasi 2. Kita masuk pada materi fungsi. Jadi diharapkan nanti learning outcome-nya ini Anda bisa mendemonstrasikan penggunaan fungsi serta pengiriman parameter. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi ada beberapa sebenarnya hal yang perlu kita bahas terkait dengan fungsi. Yang pertama kita pahami dulu apa itu fungsi. Jadi fungsi itu adalah suatu blok kode atau sistem statement blok ya. Jadi ada blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas pemrograman tertentu. Nah, kenapa kita membuat fungsi? Karena ada spesifik tugas yang diberikan kepada sekelompok perintah-perintah. Jadi ada sekelompok perintah yang bertugas untuk menyelesaikan sesuatu yang spesifik. Sehingga itu kita tuliskan di dalam sebuah fungsi. Nah, dalam terminologi pemrograman, fungsi itu disebut sebagai subprogram atau rutin. Ya, nanti kita akan lihat itu. Nah, berikutnya program kalau dibuat dalam fungsi, maka dia menjadi program yang sifatnya modular. Jadi dibagi di dalam modul-modul. Kemudian modul dalam bahasa Python itu diimplementasikan dengan fungsi. Dan fungsi ini dibentuk dengan mengelompokkan sejumlah perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti yang saya singgung tadi. Modul diperlukan jika kelompok perintah tersebut tetap digunakan di tempat lain dalam program. Banyak kadang-kadang ada perintah yang kita sering menggunakan secara berulang. Ya. Kalau ditulis lagi di tempat lain kan sangat merepotkan dan programnya sangat tidak efisien. Sehingga dibikinlah modul-modulnya. Ini yang kita sebut tadi sebagai subprogram atau ada beberapa keuntungan di dalam menggunakan fungsi. Yang pertama, rancangan top down dengan teknik subgoal. Jadi program besar itu dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi kita bisa menyimpannya dengan file-file yang bisa. Kemudian nanti diimpor. Ya, saya kira proses import ini Anda juga sudah familiar di beberapa kuliah sebelumnya, terutama pada saat kita belajar NumPy, Matplotlib, kita itu kan sudah mengimpor menggunakan import modul. Kemudian yang kedua, itu dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Jadi setiap orang bisa saja punya kebutuhan di dalam sebuah grup programmer. Nanti kemudian tugas spesifik dia itu dia bikinkan modulnya sendiri-sendiri atau fungsinya sendiri-sendiri. Kemudian diinformasikan ke temannya yang lain seperti apa fungsi itu. Sehingga tidak perlu semua orang memikirkan hanya satu persoalan, tapi persoalannya bisa dipecah-pecah secara spesifik. Bisa didiferensiasi persoalannya.
Dan setiap pecahan-pecahan itu bisa dipikirkan oleh setiap personal yang ada dalam grup program itu. Kemudian yang ketiga, mencari kesalahan itu relatif lebih mudah karena dia sudah dikelompok-kelompokkan dalam kelompok yang kecil-kecil, dan setiap kelompok itu kan ada logikanya masing-masing, sehingga mudah ditelusuri kalau ada kesalahan karena terlokalisir di dalam satu modul atau dalam satu fungsi. Kemudian yang keempat, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu subprogram secara keseluruhan. Ya, kan yang disentuh hanyalah yang ada di dalam subprogram tersebut atau di dalam fungsi yang bermasalah. Kemudian yang kelima itu adalah mempermudah dalam pendokumentasian. Ya, saya kira itu jelas. Ini sebuah ilustrasi sebuah tubuh program yang utuh itu diilustrasikan sesosok tubuh manusia. Kemudian di dalam tubuh manusia ini ada beberapa komponen-komponen, bagian-bagian yang merupakan sub dari tubuh manusia. Dan setiap sub itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama, F1 itu adalah kepala, punya fungsi secara khusus. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kaki, dan seterusnya. Nanti akan diperintahkan yang mana dulu, yang mana yang bekerja, yang mana yang berikutnya, dan seterusnya, sehingga mengikuti irama perintah yang disusun dalam satu desain besarnya. Dan setiap subprogram ini harus selalu siap melayani perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana membangun sebuah modul atau fungsi yang baik? Sebuah fungsi yang baik memiliki fun-in yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan fun-in yang tinggi? Jadi, fungsi itu makin sering dipanggil, maka makin tinggi nilai fun-in-nya. Jadi, seringkali program membutuhkan sebuah rutin yang sering digunakan. Itu maka fun-in-nya tinggi. Kemudian fun-out yang rendah. Jadi, makin sedikit tugas yang dilakukan oleh sebuah model, makin rendah nilai fun-out-nya. Dengan demikian makin spesifik tugas yang dikerjakan oleh modul tersebut. Kemudian yang ketiga, self-contained. Jadi self-contained itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, kemudian ada dua jenis fungsi yang kita kenal di Python. Jadi ada built-in function, kemudian ada user defined function. Jadi ada fungsi yang built-in di dalam Python, tinggal dipakai. Nggak perlu kita bikin fungsinya. Contoh, misalkan Anda mau menampilkan sejumlah pernyataan di layar monitor. Misalkan, saya mahasiswa geofisika. Itu kan Anda tinggal memberikan perintah. Dengan menggunakan fungsi apa? Menggunakan fungsi print. Print, buka kurung, tanda kutip 2, kemudian saya adalah mahasiswa geofisika, tutup tanda kutip 2, buka tutup kurung. Nah, itu yang dimaksud bahwa built-in function itu, ya print tadi itu, print yang buka kurung, tutup kurung itu. Dan Anda tidak perlu bikin programnya bagaimana memunculkan karakter demi karakter di layar monitor. Kemudian ada user defined function. Nah, user defined function ini itulah fungsi yang harus Anda buat. Ya, itulah fungsi yang harus Anda buat. Kemudian kalau Anda pisahkan dengan program utama Anda,
ya Anda harus import. Kalau Anda mau bikinkan package, maka dibuatlah dalam sebuah package. Nah, selain daripada dua ini sebenarnya ada dua juga model karakter penggunaan fungsi. Ada fungsi yang tidak perlu dilakukan import, misalkan yang built function ini tidak perlu diimportkan. Kemudian yang user defined function, apakah yang fungsi ini didefinisikan atau dibuat oleh Anda, ada pihak lain yang membuat package atau modul, itu kita harus import. Ya. NumPy dan Matplotlib itu adalah fungsi yang dibuat oleh orang-orang, ya, sehingga kalau kita mau memanfaatkannya, kita harus import NumPy, import Matplotlib, seperti itu. Jadi inilah dua jenis fungsi yang kita gunakan di dalam bahasa Python. Nah, ini adalah bagaimana cara mengkonstruksi fungsi. Ada 4 model konstruksi fungsi yang ditunjukkan di sini. Mulai dari secara umum. Fungsi dalam Python berbeda dengan bahasa yang lain, misalkan bahasa C. Bahasa C itu kalau kita bikin fungsi harus jelas fungsinya itu mengembalikan nilai atau tidak. Kalau dia mengembalikan nilai, nilai apa yang dikembalikan, ya? Kalau dia tidak mengembalikan nilai, harus dideklarasikan fungsinya sebagai void. Tapi kalau dia mengembalikan nilai, nilai apa yang dikembalikan? Kalau dia mengembalikan nilai integer, maka dideklarasikan fungsinya sebagai integer. Atau kalau dia mengembalikan nilai float, maka dideklarasikan fungsinya sebagai float. Kalau di Python itu lebih sederhana, karena cukup dengan cara seperti ini. Jadi harus ada def. Def ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Harus ditulis def. Def ini huruf kecil semua. Ya, jangan ditambahkan lagi di belakangnya. Itu adalah definisi dari sebuah fungsi. Kemudian dilanjut menuliskan nama fungsinya. Ini nama fungsi. Nama fungsi tentu lebih fleksibel. Jadi fungsi ini itu tugasnya apa? Atau kita harus beri nama apa? Jadi diharapkan nama fungsi ini merupakan representasi dari tugas yang diemban oleh fungsi tersebut. Nah, gitu. Kemudian fungsi itu sendiri, setelah nama fungsinya, kita berikan buka kurung, tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung di sini bisa ada parameter, bisa juga tidak ada parameternya. Tergantung dari jenis fungsi yang dibuat. Ya. Kalau dia membutuhkan parameter, ya berikanlah parameternya di sini. Tapi kalau dia tidak perlu parameter, ya dibuatlah seperti yang ini. Setelah buka kurung, tutup kurung, harus ada tanda titik 2 di belakangnya. Kapan titik 2 ini tidak disertakan, maka dia akan error. Dianggap bukan merupakan sebuah fungsi, bukan merupakan sebuah definisi fungsi. Setelah tanda titik 2 ini, kita harus pindah ke baris berikutnya. Dan statement-statement yang kita buat di baris berikutnya ini adalah statement dari fungsi itu sendiri. Dan harus ada indentasi. Jadi harus ada jarak spasi masuk yang menunjukkan bahwa statement ini merupakan blok statement dari sebuah fungsi. Bisa satu statement, 2, atau banyak statement. Tergantung tugas daripada fungsi ini.
Di dalam fungsi, statementnya bisa bermacam-macam. Bisa statementnya adalah input, nilai. Bisa statementnya print, sebuah statement. Bisa statementnya ada fungsi, ada if, ada for, bisa, ada while, bisa. Nah, jadi sama seperti kalau kita membuat program tanpa fungsi, semua itu bisa masuk ke dalam fungsi. Ya, sebelum saya lupa memberikan nama fungsi harus mengikuti tata aturan yang ada. Jadi janganlah menggunakan karakter liar, misalkan, atau karakter yang digunakan di dalam operator aritmetika, misalkan tambah, kurang, bagi, jangan gunakan itu. Boleh gunakan garis bawah, misalkan nama garis bawah fungsi boleh, atau di depan nama ini dikasih garis bawah boleh, boleh seperti itu. Tapi tanda bintang, karena itu merupakan operator aritmetika, tanda sama dengan jangan. Jadi jangan juga memberi nama fungsi terlalu ini, ya, karena tidak mau mengikuti mainstream, ya dibikin nama macam-macam, nama fungsi yang aneh-aneh, itu akan merepotkan sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sini, ini adalah fungsi tanpa nilai balik. Jadi fungsi titik dua, oke, print, ini adalah fungsi. Apakah setelah ini dia tidak lagi? Oke, saya lebih baik di sini saja. Saya open folder di mana tuh? Di D, kemudian di kuliah. di F ya, di F, di sini ada kuliah, kemudian komunitas geofisika, revisi aja. Nah, ini. Oke, coba di sini supaya otomatis ya. Tadi, oke. Langsung lihat. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Ini adalah sebuah fungsi sangat sederhana. Ya, tidak usah pusing dulu kesederhanaannya. Jangan dipandangin sesuatu yang sederhana itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah seperti inilah fungsi yang sangat sederhana itu. Kemudian apa yang terjadi kalau fungsi ini kita running, kita jalankan, running, kita jalankan, kita running, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau Anda membuat sebuah fungsi, dijalankan begitu saja fungsinya, itu tidak memberi efek apa-apa. Dengan catatan fungsi itu sudah benar. Ya. Kalau ada errornya ya tentu ada efek error. Begitulah. Nah, terus supaya fungsi ini berfungsi gimana? Ya fungsi itu harus dipanggil. Nah, kita harus panggil fungsi itu supaya bisa digunakan. Ya. Ibaratnya tadi tangan itu bisa digunakan kalau diperintah. Nah, cara merintahnya di sini ya dipanggil fungsinya. Nah, ini kalau kita running baru keluar informasi ini adalah fungsi, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau ini tidak ada, maka fungsi itu tidak memberikan informasi apa-apa. Nah, itu tadi. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini adalah fungsi tanpa nilai balik. Terus yang tadi itu apa kalau dikatakan fungsi tanpa nilai balik? Ini kalau kita kembali lagi. Kan ada yang dihasilkannya. Ya. Tapi yang dihasilkan itu adalah eksekusi yang ada di dalam fungsi. Jadi nilai yang dimunculkan ini adalah nilai fungsi itu sendiri. Ya. Dia tidak memberikan nilai balik atau keluar dari fungsi itu yang kemudian dimanfaatkan di luar daripada fungsi. Nah, itu maksudnya. Jadi ini tidak memberikan nilai yang bisa dimanfaatkan di luar daripada fungsi.
Kemudian ada yang menghasilkan nilai balik. Ya, seperti ini. Ada yang menghasilkan nilai balik. Coba kita lihat fungsi yang kedua. Nah, ini menghasilkan nilai balik. Oke. Mana buktinya yang dihasilkan? Nah, ini kan dia mengembalikan nilai C. Sehingga, karena dia mengembalikan nilai, sehingga kita bisa mengambil nilainya itu, nilai baliknya, itu sama dengan apa yang dihasilkan oleh jumlah fungsi ini kan. Kalau kita F, baru kita running. Nah, kita belum melihat hasilnya. Kenapa? Karena kita tidak mencetak nilai balik ini. Coba kita cetak nilai balik. Print nilai balik. Nilai balik. Maka kalau ini kita running, ya keluar hasilnya 30, artinya 10 tambah 20 sama dengan 30. Oke. Jadi nilai balik ini bisa kita manfaatkan hasilnya kan. Apa yang jadi saya bisa bikin lagi di luar sini bahwa misalkan set sama dengan nilai balik dikali misalkan 20, ya kan, sehingga kita bisa print juga nilai set. Sehingga kalau ini kita run, kita dapat 2, ada 30 hasil nilai balik, dan jadi apa yang dibalik, dikeluarkan atau diberikan oleh fungsi ini, dibalikkan oleh fungsi ini, dikembalikanlah, mungkin lebih dikembalikan oleh fungsi ini, itu kemudian bisa kita olah seperti tadi. Jadi berbeda dengan yang tadi kan. Yang tadi hanya bisa langsung dipakai saja, langsung dipakai. Kedua fungsi ini tidak memiliki parameter. Oke. Tidak ada parameternya kan, kosong nih. Di dalam buka kurungnya, tutup kurungnya kosong. Nah, fungsi yang berikutnya adalah menggunakan parameter. Ini juga tentu kita belajar dari hal yang sederhana. Misalkan fungsi yang ketiga ini. Ada parameternya. Ya, ada parameternya. Ini adalah fungsinya. Hitung luas, panjang. Nah, saya ingin sampaikan juga kepada Anda bahwa sebenarnya ada konvensi di dalam membuat sebuah fungsi. Itu kalau bersambung nama seperti ini, maka dia dibedakan dengan huruf kapital dari kata berikutnya, awal kata berikutnya. Ya. Nah, ini kita tidak bisa, kecuali kalau Anda pisah dengan garis bawah, misalkan dipisah dengan garis bawah, luas, nah bisa seperti ini. Tapi kalau Anda tidak bisa dengan garis bawah, ini diberikan huruf besar. Ini konvensi yang tidak tertulis sebenarnya, tapi kebiasaan para programmer membuatnya seperti itu. Terus yang di depannya, pada umumnya mereka kasih huruf kecil saja. Ya. Tapi terserah Anda kalau mau memberikan huruf besar juga, itu tidak terlarang. Tidak membuat dia jadi error. Oke. Sekali lagi, fungsi ini adalah sebuah fungsi yang belum apa-apa karena dia belum dipanggil. Kemudian nanti kita panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Ya, kita berikan panggil fungsinya, hitung luas, kemudian kita kirim nilainya. Nah, kita kirim nilai dari parameternya. Jadi panjangnya berapa? Misalkan panjangnya 100. Lebarnya berapa?
32 misalkan. Ini kemudian run. Apakah ada hasil? Tidak ada hasil. Ada hasil karena sudah ada print di dalam fungsi itu kan. Jadi ada hasil. Sudah ada printnya. Bagaimana kalau printnya kita mau cetak di luar saja? Bisa saja. Di sini. Ini kita. Kemudian kita print misalkan. Print. Ini. Kita print. Nah, tidak ada hasilnya. Ini kan non. Ada yang tahu kenapa dia non di sini? Halo? Ada di antara kalian nih yang menyimak kuliah ini yang tahu kenapa non di situ? Bisa? Dan ngerti? Ya, non di situ karena fungsi ini bukan fungsi yang mengembalikan nilai. Iya kan? Beda kalau misalkan dia diminta mengembalikan nilai. Kita luas. Coba kita ulang lagi. Ada nilainya 3.200. Jadi tadi kalau kita buat dia bukan sebagai fungsi yang mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai, misalkan kita ketikkan, bisa kita dapat hasilnya, tapi di dalam fungsi itu kita langsung. Ya. Sehingga ini juga tidak perlu dicetak di luar kan. Ya. Ini. Nah, keluar hasilnya kan? Keluar hasil. Beda dengan tadi, karena kita sertakan luasnya, lateral string seperti ini, maka yang keluar seperti hasilnya sama, hasil perhitungannya sama. Jadi itu bedanya kalau pakai return dengan tidak menggunakan return. Nah, cuma kalau kita menggunakan return, tidak mengembalikan fungsi 3.200 ini kan kita tidak bisa apa-apakan lagi kan. Tidak ada nilai yang menyimpannya. Oke. Atau barangkali ada yang bilang bisa saja kita kasih X saja, X sama dengan, nah coba kita Y sama dengan X ditambah 10, misalkan baru ini Y-nya, apa yang terjadi? Nah, ternyata yang terjadi malah dia error, karena dia tidak mengembalikan nilai dari fungsi. Jadi ini tidak bisa dioperasikan. Tidak bisa dioperasikan. Tidak mengembalikan nilai fungsi. Seperti itu. Oke. Jadi hanya bisa membuat seperti ini. Berapa tadi? 100 panjangnya. 22 lebar. Kira mengerti ya? Mengerti beda-bedanya ya? Nah, cuma kita hanya bermain 5-6 baris nih. Tapi jangan dipandang enteng. Ini mendasar sekali yang saya jelaskan. Oke. Berikutnya kita lihat yang ini. Apa yang berbeda dengan yang tadi? Kenapa ini harus dituliskan lebarnya, dituliskan panjangnya? Tadi tidak perlu, cukup angkanya saja yang dikirim. Kalau angkanya saja yang dikirim seperti ini, maka fungsi ini menerima berdasarkan urutan ini. Jadi ini dianggap panjang, ini dianggap lebar. Sebenarnya kalau hanya menggunakan dua parameter saja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau nanti kita menggunakan banyak parameter, kadang-kadang kita terbalik-balik.
ya, di dalam mengirimkan parameter tersebut. Sehingga dituliskan nama parameternya atau nama variabelnya. Kalau dituliskan seperti ini, mau dibolak-balik juga tidak apa-apa. Di sini panjang, masuk dari sini panjangnya tidak apa-apa. Di sini lebar, lebih awal ditulis lebar di sini juga tidak masalah. Nah, gitu loh. Dan dia hasilnya juga keluar hasil yang sama. Jadi tadi kita sudah paham tentang fungsi. Nah, ada istilah yang harus Anda hafal di luar kepala istilah ini. Nanti Anda itu menjadi seorang programmer yang keren kalau tahu istilah-istilah seperti itu. Yang di atas ini adalah parameter formal. Ya, jadi yang ada di dalam tanda kurung tutup ini yang menerima nilai itu adalah parameter formal. Kemudian yang ada di sini nilai yang mau dikirim itu namanya parameter aktual atau argumen. Ya. Jadi ini parameter aktual, ini parameter formal. Tadi sudah diperlihatkan bahwa antara parameter formal dengan parameter aktual bisa saja dia memiliki urutan yang sama dan itu tanpa menyebutkan nama parameternya, atau urutannya tidak sama dengan catatan menyebutkan nama parameternya tadi kan, yang ini mana tadi? Yang ini, bukan yang ini, ya kan? Oke, jelaskan saya kira. Jadi bisa seperti ini. Kalau sudah banyak, mulai banyak ya tentu kita harus cermat. Apakah kita mau atur atau saya tidak mau pusing bagaimana urutannya di sini. Cukup saya sebutkan masing-masingnya. Nanti fungsinya sendiri yang menyeleksi. Ini juga adalah sebuah contoh. Kemudian ini contoh yang lain. Fungsi dengan parameter formal default. Nah, jadi fungsi dengan parameter formal itu bisa menggunakan default. Ini tidak ada defaultnya nama. Jadi tidak ada sama dengannya di sini. Ini ada defaultnya, mata kuliah sama dengan komputasi. Ini ada defaultnya, nilai sama dengan 85. Ini ada defaultnya. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter formal. Ada 1 yang tidak memiliki default. Dan ada 3 yang memiliki default. Kemudian, waktu kita memanggil ini fungsi, nama fungsinya kan data mahasiswa. Memanggil ini fungsi, maka kita masukkan parameter aktualnya kan. Nah, kita memasukkan parameter aktualnya. Di sini kita masukkan nama itu Diana. SIG itu, mata kuliah itu SIG. Nilai 75, lulus. Ya. Bukannya sudah ada defaultnya. Iya, tapi kalau kita masukkan parameter aktualnya di sini SIG, maka dia melakukan override di sini, mengganti default mata kuliah ini dengan yang ini, yang ada di parameter formal. Jadi parameter formal itu mengoverride dari parameter aktual, mengoverride dari parameter formal. Kemudian ini 75, di override ini, dia ganti. Kemudian ini oke. Kemudian yang kedua, ini kita hanya memasukkan nama mahasiswa, namanya saja, karena yang lain kita tidak punya, sehingga kalau itu tidak kita punya maka diambil nilai defaultnya kan. Nah, outputnya yang pertama ini
Ya, keluar nama Diana karena di sini mahasiswa yang kita yang ini kan dalam fungsi nama, kemudian mata kuliah SIG, mata kuliah nilai mata kuliah SIG masuk di sini, SIG-nya kan karena ini variabel, ini kan lateral string nih yang merah ini. Kemudian adalah ini lagi literal string yang harus dituliskan termasuk sama dengannya, baru ada nilai yang diambil dari parameter aktual masuk ke parameter formal, itu kemudian masuk ke dalam fungsi. Gitu. Dinyatakan lulus ya tidak, itu adalah lateral string yang harus dicetak karena dia ada di dalam fungsi print, diberi tanda kutip 2, diakhiri juga dengan tanda kutip 2, baru ditulis lulus ya, karena di sini yang dikirim dari parameter aktual ke parameter formal adalah iya. Kemudian yang kedua, yang dikirim hanya fungkiwati, tapi tetap bisa menghasilkan nilai karena sudah ada nilai defaultnya. Oke, itu saya kira jelas ya, tidak ada yang persoalan. Kemudian tadi fungsi dengan return value. Fungsi dengan return value ini, misalkan ya kita contohkan menggunakan derajat dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi yang kita inputkan derajat Celsius, kemudian nanti yang keluar adalah Fahrenheit. Jadi misalkan ini saya simpan. Kemudian coba kita sebut C ke F B ya. Tadi jadi kita definisikan C ke F ya kan? Nah, ada parameter formalnya, ada nilai derajat Celsius kan, nah itu yang mau dihitung. Nah, coba kita lihat fungsinya, saya tidak hafal sih fungsi. F itu sama dengan 9/5 dikali derajat C tambah 32. F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Ini harus kita hati-hati dalam membuat formulasi seperti ini. Kalau mau aman, pastikan saja dengan tanda kurung yang harus dikerjakan. Ya. Oke. Takutnya nanti 5 kali C dulu, 9 dibagi 5 kali C, atau urutannya tidak jelas. Ya. Meskipun sebenarnya kalaupun tidak ada kurung di sini, tetap juga yang 9 bagi 5 baru dikali C dulu, baru tambah 32. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita lihat yang tadi, ini C ke F 65, itu artinya kan dari parameter aktual mengirim ke parameter formal kan. Jadi kita panggil fungsinya C ke F, dia mengirim 65. Ini kita save. Apa yang terjadi? Kalau kita running, sepertinya tidak ada yang dikeluarkan. Tidak ada perintah print. Mestinya kan kita print ini. Print derajat Fahrenheit sama dengan koma, kemudian kita tuliskan F-nya. Nah, ini bisa ini. Derajat Fahrenheit sama dengan 149 derajat F.
Nah, itu yang tadi. Sekarang bisa juga dengan cara seperti ini tadi kan, return Fahrenheit. Kemudian disimpan ke dalam variabel eksternal dari fungsi itu sendiri. Jadi variabel ini tidak ada kaitannya dengan fungsi yang ada di sini. Variabel Fahrenheit ini tidak dikenali oleh fungsi ini. Sebenarnya FAH ini juga tidak dikenali oleh fungsi yang ada di luar dari fungsi ini, karena ini fungsi lokal, ini adalah global. Ini bukan global juga. Kalau global berarti harus dikenali juga di sini, tidak. Ini adalah fungsi yang ada di luar daripada variabel yang ada di luar daripada fungsi. Saya kira itu. Kemudian variabel yang argumen dalam fungsi. Jadi fitur ini berguna untuk mendefinisikan suatu parameter dinamis. Artinya jumlah parameter aktual tidak harus sama dengan jumlah parameter formal. Jadi kan kita membuat dia sama jumlahnya kan, dia sama jumlahnya. Ternyata tidak harus sama, bisa saja seperti di sini. Dia hanya satu parameter, tapi bisa mewakili banyak parameter. Kenapa? Karena parameter yang dibuat beri tanda asterisk di sini, diberi tanda bintang. Jadi kalau dipanggil di dalam fungsi main, cetak parameter nama fungsinya. Nah ini juga saya mau kasih lihat kepada Anda, itu bukan di sini kan dijelaskan ya. Makasih. Parameter dinamis kita kasih parameter dinamis. Oke. Kita buat fungsinya def misalkan kita nilai. Oke, kita nilai. Kemudian, nah di sini kita menyertakan tanda bintang di depannya variabel bintang var. Ya kan? Nah, kemudian kita ikut tadi ini. Jadi for i in var, nah tergantung ada berapa nilai yang diterima var kan. Jadi for i, mudah-mudahan masih ingat perintah-perintah for ya. Nah, harus diakhiri tanda dua kan, print i kan gitu. Itu tidak print ini. Oke, tentu dia harus mengembalikan nilainya tadi apa, return. Nah, return apa? Return saja karena dia kan dinamis nilainya dinamis. Kemudian kita buat sebuah fungsi. Sebenarnya biar tidak sebuah fungsi, sebenarnya bisa saja kita mengatakan cetak nilai misalkan 10. Kemudian kita nilai cetak nilai misalkan 10, 20. Nah ini kan sudah banyak variabelnya nih. Kemudian kita bisa cetak nilai 10, 20, 30. Ini aja deh. Kemudian kita nah kan. Jadi yang 10 tadi yang ini. Kemudian yang kedua yang ini. Dia cetak yang ini kan. Kemudian yang ketiga yang ini. Yang ketiga yang ini. Oke. Atau bisa kita panggil di sebuah seperti yang dibuat di sini, di sebuah fungsi sendiri. Nah,
kita bikin def. Di sini kita kasih nama apa ya? Def main. Okay, main. Ya, nggak mesti main sih. Oke. Apa? Kita print dulu. Print. Misalkan kita satu nilai. Baru kemudian kita panggil cetak nilai, misalkan 100. Oke. Kemudian print cetak 2 nilai misalkan. Kemudian cetak nilai 100, 400. Kemudian print cetak dan nilai. Kemudian cetak nilai 100, 200, 100. Selesai. Nah, apa yang saya mau tunjukkan di sini? Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa sebuah fungsi itu bisa dipanggil oleh fungsi lain. Ini kan juga fungsi. Jadi fungsi itu tidak mesti dipanggil di program utama, tapi dia bisa dipanggil oleh fungsi lain, dan fungsi lain itu bisa mengirim parameter aktual dalam fungsi itu. Nah, sekarang apa hasilnya kalau kita ini? Tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena fungsi main ini belum dipanggil. Nah, kalau ada dua fungsi di sini, lebih dari satu fungsi, yang mana yang pertama kali dipanggil, mestinya harus dibuat sebuah perintah lagi, if, seperti yang ini. If name sama dengan main, if garis bawah name sama dengan garis bawah lagi main. Nah, kalau ada banyak fungsi yang kita bikin di atasnya, dan ada fungsi yang pertama yang harus dijalankan untuk mengenerate fungsi-fungsi yang lain, maka dibikin statement seperti ini, baru dipanggil fungsi utamanya. Nah, gitu. Ini kemudian kita save. Jadi ada yang eksekusi ini fungsi. Ini terserah mau dikasih nama apa ya, kasih juga nama apa di sini. Misalkan Anda tulis di sini app, ya di sini app. Terus di sini kan main, ya di sini tidak ada hubungannya main yang di sini dengan main yang tadi. Coba kita running. Nah kan keluar. Jadi seperti itu. Bentar. Anda pikirkan itu, saya ke Oke, kita lanjut. Coba saya lanjut, ada yang bertanya sampai di sini? Saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Tadi kan ada dijelaskan mengenai parameter fungsi parameter aktual. Ya. Itu kan tadi yang kita jelaskan, Pak. Ada yang langsung saja angkanya dikasih masuk, yang misalnya panjang dan lebar. Ya. Itu langsung saya di input angka. Ya. Misalnya 100 dan 32. Ya. Nah, terus di parameter aktual itu dituliskan, Pak, misalnya panjangnya 100, kemudian lebarnya 32. Ya. Nah, pertanyaanku, Pak, kapan digunakan ini fungsi parameter aktual? Sedangkan ya Pak, sedangkan kan yang fungsi tadi tanpa menyertakan keterangan panjang itu mengikuti dengan itu fungsinya mengikuti berdasarkan fungsi di atasnya, Pak. Iya. Jadi
Saya bikin lagi satu slide dulu. Oh, parameter aktual, parameter formal, dan parameter aktual. Titik, iya ya. Nah, sekarang coba kita bikin def, misalkan apa? Besarnya tegangan, misalkan tegangan kan sama dengan nih, tegangan itu arus dikali dengan tahanan ya. Kemudian sudah bisa hitung bahwa P itu sama dengan kali R, kan gampangnya gitulah. Kemudian kita return apa yang kita returnkan. Nah, ini kita membuat sebuah fungsi. Nama fungsinya tegangan. Di fungsi ini ada namanya parameter formal. Parameter formal itu I dan R, ya kan? Nah, ketika kita mau memanggil tegangan ini, misalkan kita tuliskan T ini sama dengan tegangan. Kemudian kita mengirim besarnya arus, misalkan 12. Kemudian besarnya jumlah tahanan, misalkan 3, ya kan? Kemudian kita print P. Nah, kalau ini kita lakukan, kan seperti ini hasilnya. Nah, ada 36 besarnya tegangan. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Kenapa? Di sini ada yang dituliskan I sama dengan 12 dan R sama dengan 3. Ya. Parameter aktualnya kalau kita ingin tidak harus mengikuti urutan yang ada di sini, maka sekali lagi, kalau kita tidak perlu memperhatikan urutan antara apa yang ada di parameter formal dengan apa yang ada di parameter aktual, maka harus disertakan nama parameternya di sini. Kalau ini jalan, ya jalan. Jalan juga seperti tadi, ya kan? Nah, ini 36 ya. Nah, ini kalau saya balik, R-nya sama dengan 3, I-nya sama dengan 12. Sorry. I sama dengan 12. Ini kan terbalik. Urutannya tidak sama. Ya. Apa yang kita dapatkan? Kalau ini kita running, saya save dulu. Kita juga mendapatkan 36. Sama. Kalau misalkan disertakan, ya kebetulan saja sih, karena dia ini ya, perkalian ya. Kalau bolak-balik kan sama saja sebenarnya. Perkalian, karena dia perkalian. Nah, yang ingin dikatakan di sini bahwa penyertaan nama parameter sini itu dilakukan kalau kita tidak mau dipusingkan dengan urutan parameter yang ada di atas. Jadi kita hanya fokus pada formulasi-formulasi yang gunakan di dalam. Ya. Jadi parameter aktual dan parameter formalnya bisa terbolak-balik. Gitu. Saya kira itu penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, terima kasih Pak. Ya. Di parameter dinamis. Ya. Silakan. Pada parameter dinamis, Pak. Ya. Itu bisa di share screen, Pak, yang ya ditampilkannya. Di sini kan line itu def, cetak nilai, tanda bintang, kemudian variabel. Apa maksud dari tanda bintangnya itu, Pak? Ya. Ini artinya variabel yang diterima di sini, variabel diterima di sini dinamis, bisa 1, bisa 2, dan bisa 3.
Ya, ini kalau saya misalkan di sini 5, sini 7, nah, dan seterusnya. Misalkan ini 101, 203, 301. Kalau misalnya Pak di sini Ya. cuma satu saja tunggal, berarti tidak digunakan bintang, begitu Pak? Cuman variabel. Bukan. Kalau fungsi ini dipanggil dengan jumlah variabel yang sama, maka tidak perlu pakai bintang. Ya. Cuma dia dibikin dinamis karena dia dipanggil berkali-kali, tapi di setiap dia dipanggil berbeda parameter aktualnya. Ini kan hanya ada satu jumlah parameter aktual. Ini ada 2, ini ada 3, ya kan? Atau bisa saja di sini 4, misalkan 205 misalkan, ya kan? Nah, berarti ini kan 4. Jadi tergantung. Nah, ini juga dikasih keluar semua kan? 4 juga yang keluar. Jadi tanda bintang var itu mengindikasikan bahwa var ini adalah parameter formal dinamis. Tergantung dari fungsi yang memanggilnya. Kayak gitu. Nah, ini agak repot kalau misalkan di dalam fungsinya nanti mau dilakukan proses perhitungan dan segala macam. Nah, itu lain persoalan lagi. Ya. Karena dia kan menyimpan secara urut. Nah, misalkan kita gunakan fungsi itu untuk berbagai keperluan dan arti dari setiap parameter yang diinput itu berbeda-beda, nah, maka itu harus diperhatikan pada saat proses for-nya. Pada proses for-nya itu harus didefinisikan di dalamnya bahwa itu nilainya apa, itu nilainya apa. Begitu. Mengerti? Ya Pak, paham Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan yang lain. Oke. Kemudian berikutnya adalah fungsi anonymous function. Jadi anonymous function dengan fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini juga adalah sebuah fungsi, tapi dia hanya berupa ekspresi saja. Dia hanya fungsi ekspresi saja. Jadi fungsi lambda ini hanya sebuah ekspresi. Jadi satu baris saja, kemudian for, while, if, else tidak dapat digunakan dalam fungsi lambda. Nah, terus apa gunanya? Nah, ini fungsi lambda unik juga karena dia tidak bernama. Jadi dia langsung disimpan di dalam sebuah parameter, sebuah variabel. Akan contoh saja ya. Misalkan saya bikin fungsi lambda. Fungsi lambda. Oke. Jadi misalkan saya simpan ya yang sederhana saja. Perkalian saja, sederhana saja. Misalkan hasil perkalian kali sama dengan fungsi lambda itu disebutkan lambda disebutkan lambda, kemudian parameternya misalkan x, di mana x, y 2. Jadi ada dua variabel ya, x dan y. X dikali ya, saya perkalian tadi, x dikali dengan y, ya kan? X dikali dengan y. Begini saja sebuah fungsi lambda itu sederhana.
Jadi kali sama dengan ada sebuah variabel yang menyimpan hasilnya. Kali sama dengan lambda x, y, 2 x kali y. Yang di sebelah kiri, titik 2 ini adalah parameter formal sebenarnya kalau seperti tadi kan. Dan ini adalah ekspresi yang menghitung dari parameter formal yang diterima. Kalau begitu harus ada parameter aktualnya kan? Iya, jadi misalkan kita panggil A sama dengan kali. Misalkan 4,5. Nah, itu parameter aktualnya. A sama dengan kali 4,5. Sehingga kalau kita print A, maka kita dapatkan nilainya sama dengan berapa? 4 kali 5 sama dengan 20. Sama dengan 20. Jadi ini perintah atau fungsi yang sangat simpel. Fungsi sederhana, fungsi lambda. Kemudian fungsi apa lagi yang lain? Selain fungsi lambda, ada juga yang namanya fungsi fungsi. Ya. Oh iya, ada juga fungsi di dalam fungsi. Nah, ini semua yang harus Anda nanti pelajari. Tadi fungsi lambda ini. Kemudian ada namanya rekursi. Jadi dalam sebuah fungsi itu ada juga fungsi lagi. Ya. Di dalam sebuah fungsi ada lagi fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Jadi kita membuat sebuah fungsi, kemudian fungsi itu di dalamnya dia dipanggil lagi oleh dirinya sendiri. Misalkan yang tadi itu kita buat fungsi rekursi. Fungsi rekursi titik y. Misalkan kita tulis sebuah definisi untuk menuliskan berbagai nilai. Akan ada n nilai. Jadi ada parameter formalnya. Def tulis, kemudian kita harus katakan bahwa kalau dia nolnya, kalau n-nya sama dengan apa? Kalau n-nya sama dengan 0, nggak ada yang bisa ditulis kan? Jadi kita keluar saja. Nah, tapi kalau dia tidak sama dengan 0, else, maka kita mengeprint dulu, kita print dulu n-nya. Jadi kalau Anda memasukkan nilai 10, maka dia print 10. Atau kemudian ditulis n sama dengan, mudah-mudahan masih ingat yang ini, spasi. Artinya apa ini? Kalau dia sudah menulis n, kalau di sini masuk n, dan misalkan 10, dia tulis 10, maka dia tidak pindah baris, tapi dia hanya kasih spasi. Jadi di belakangnya huruf n ini, dia kasih spasi, baru dia menulis lagi. Apa yang dia tulis? Nah, kita bisa panggil lagi perintah apa? Kita bisa panggil lagi fungsi ini, tulis. Nah, kan? Ini kan artinya fungsi memanggil fungsi atau memanggil dirinya sendiri, ya kan? Nah, kalau dia sudah menulis n, maka n-nya dikurangi 1. Nah, setelah dikurangi 1, dia tulis kembali kan? Dia tulis kembali. Coba kita lihat. Nih, belum ada apa-apa. Kenapa belum ada apa-apa? Karena tulis belum dipanggil, ya kan? Kita harus panggil fungsinya dulu. Cara memanggilnya tulis.
sama dengan misalkan 10 seperti yang saya bilang tadi. Nah, keluar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana logikanya? Di sini dia kirim parameter aktual masuk ke parameter formal. Diterima oleh ini, tak? Parameter formalnya. Diketahuilah N-nya itu sama dengan 10. Kemudian diuji apakah sama dengan 0. Kan kalau sama dengan 0 tadi di sini dia kembali kan? Dia berhenti. Oke. Ternyata tidak sama dengan 0, berarti kan dia masuk sini. Jadi dia cetak dulu 10. Ini perintah untuk mencetak 10. Kemudian kasih spasi. Ya, kasih spasi. Baru N-nya masuk. N yang masuk kan 10 tadi. 10 dikurangi 1 menjadi 9 kan? Nah, menjadi 9 masuk ke sini. Jadi 9 itu masuk. Jadi di sini ditulis 9. Setelah 9 ditulis, masuk lagi ke sini. 9 ini. 9 kurang 1 kan menjadi 8. Itu yang diterima oleh fungsi ini. Fungsi ini kemudian mencetak 8. Akhirnya dia cetak sampai tidak sama dengan 0. Selama tidak sama dengan 0. Begitu tidak sama dengan 0, dia berhenti. Jadi fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Itulah fungsi rekursif. Oke. Saya kira itu ya. Untuk hari ini, saya kira cukupkan sampai sekian adik-adik sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.